ketemu lagi sama aku Aida di Asa Pena. By the way, udah lama banget nih ya kita tuh nggak ketemu. Aku juga udah jarang banget bikin video yang berinteraksi seperti ini. Karena ya mohon maaf sekali lagi karena kendala waktu dan ngebagi pekerjaan dengan YouTube ya. Harap maklum ya. By the way, sekarang tuh Asa Pena lagi ada di segmen Reman, review makanan. Oh iya, sudah lama banget ya. Segmen Reman ini tuh agak vakum. Gila ya, kira-kira kita terakhir tuh segmen Reman tuh kapan ya? Ya ampun, udah lama banget kayaknya ya. Bahkan sekarang tuh udah memasuki bulan puasa. Nah, memasuki bulan puasa nih, kira-kira nih siapa di sini yang suka telat bangun untuk sahur? Ayo angkat tangan, komen di bawah ya. Tenang, di sini aku nggak ngejudge kok. Justru di sini di Reman aku tuh mau ngasih tahu ke kalian kira-kira nih makanan apa sih yang cepet banget gitu loh ya dimakan dan mudah dan praktis pada saat sahur. Jadi kali ini nih aku tuh mau ngebattlein bubur instan. Kenapa sih aku tuh pengen banget nge-review ini juga dan kali aja bermanfaat buat kamu. Oke, jadi awalnya itu tuh aku tuh sempat sakit dan kurang enak badan dan aku tuh lagi nyari bubur gitu. Atau kenapa kayaknya pada saat hari itu tuh kamu tuh lenyap aja gitu, nggak tahu, nggak ada gitu. Gue udah keliling-keliling sekitaran pasar gue udah keliling sekitar komplek rumah gue, nggak ada tuh yang namanya bubur. Nggak tahu deh tuh pada kemana tuh. Padahal gue pernah tuh bikin review tentang bubur ayam palagan yang enak banget. Ya ampun, nggak buka gue. Sedih aku tuh lagi sakit-sakit pengen makan yang enak-enak. Ya udah lanjut, akhirnya kan tetep ya kan gue harus makan bubur nih. Gue udah pusing ya, aduh makan apa ya gue ya. Bener juga ya kalau gue makan nasi, aduh ntar masak lagi deh gue gitu. Ya udah akhirnya gue pergilah sih ke Toko Biru. Tahu dong ya Toko Biru apa? Nah, di Toko Biru tuh kan ada yang jual tuh yang namanya bubur instan. Dan di otak gue nih ya bubur instan tuh cuma ada satu merek gitu, cuma ada satu jenis. Tapi ternyata enggak dong, ada 3 jenis bubur instan. Nah kemudian gue bingung dong, gue pilih yang mana ya. Yang satu ini gue kayak udah pasti pernah gue coba. Yang dua lagi ini tuh belum pernah gue coba. Yang nggak usah pakai nunggu waktu lama dong ya, nggak usah pakai babi bu kan, langsung gue beli deh tuh, gue langsung nyetok deh kan tuh. Nah mumpung di segmen Reman nih, aku tuh mau ngebattlein 3 bubur instan yang ada di Toko Biru itu. Nah mau tau apa aja produknya dan rasanya kayak gimana? Seperti biasa, Asa Pena sign in. Oke, yang pertama itu aku ada yang dari Super Bubur yang kayak gini. Nah, yang Super Bubur ini yang aku bilang, aku kira tuh produknya si bubur instan tuh cuma ada dari si Super Bubur ini doang. Jadi pertama kali di otak gue mau bikin bubur instan tuh ya ini, merek ini. Jadi yang merek si Super Bubur ini tuh punya 4 jenis varian rasa. Ada yang si bubur ayam yang kayak gini, terus ada yang abon sapi yang kayak gini, dan juga ada 2 lagi itu yang rasa soto ayam sama kari ayam. Pokoknya semua rasa tuh aku akan cantumin di bawah sini ya. Kemudian untuk si produk yang Super Bubur ini tuh dia itu ngeklaim bahwa produknya itu lengkap dengan 5 tambahan bahan pelengkap. Ada apa aja ya 5 bahan pelengkapnya? Jadi kita cari tahu deh pokoknya ada apa aja. Oke. Ya pokoknya seperti inilah ya. Ini yang paling gampang ditemuin di mana-mana. Oke, sekarang kita buka aja. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, ini dalamnya ada kerupuknya. Oke, ini kerupuknya. Nah, ini dia buburnya kayak gini. Terus ada bumbu pelengkapnya nih, ada si kecap asin, sambal sama apa ini? Sama bawang gorengnya. Ada bumbunya sendiri. Di Super Bubur ini tuh ada buburnya sendiri. Dia bukan bubur yang apa ya, yang udah jadi gitu, yang liquid itu enggak. Dia bubur yang bubur kering gitu. Ya oke lah, lumayan lengkap. Nah cara bikinnya gimana sih? Gampang aja kok. Tidak perlu dimasak, nggak perlu masak air, nggak perlu nyalain kompor, nggak perlu. Kamu cukup tuang air aja atau diseduh dengan air panas. Nah disini aku akan langsung peragain aja. Jadi si buburnya ini aku buka dulu ya. Oke, aku tuang. Itu kayak bubur kering gitu ya.
ya, bukan yang liquid. Terus jangan lupa masukin si bumbunya ini, tuang. Kalau udah, ini aku udah nyiapin air panas di termos. Kamu tinggal tuang aja 200 ml air ke dalam mangkuknya ini. Jadi kamu kira-kira aja, terus kemudian kamu aduk. Pokoknya jangan sampai keenceran seperti itu. Ya, aku langsung tuang aja. Kalau udah, ini tinggal kamu aduk aja. Udah kayak gini. Tuh, terus kamu tunggu sekitaran 2 menit. Oke? A few moments later. Oke, ini udah aku tunggu 2 menit. Hasilnya tuh kayak begini. Oh, buat aku sih pas ya. Mungkin kalau kamu agak sedikit kurang encer gitu, kamu bisa tambah sedikit airnya. Oke, kalau aku sih lebih senang yang kayak seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kamu tinggal tambahin aja bumbu pelengkapnya ini. Kecap asin, sambal, sama si bawang gorengnya. Oke, ini udah aku tuang dan udah kamu tinggal aduk aja. Kalau dari baunya sih, ya kurang kayak bau bubur ayam ya, nggak ada bumbu kuningnya. Kalau bubur ayam itu kan terkenal banget dengan yang kayak bumbu kuningnya gitu loh. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah, jangan lupa ketinggalan kerupuknya. Aduh, kalau makan bubur ayam tanpa kerupuk tuh kayak gimana gitu ya kan? Aku berikan ke kalian kerupuknya. Kerupuknya tuh kerupuk ini, kayak gini-gini. Dan masih kriuk. Udah tuh. Nah, udah tinggal kamu tuang dan ini dia. Tuh. Ayo, kamu bubur aduk atau enggak? Aku sih enggak. Jadi sedang ada tekstur kriuk-kriuknya begini. Jadi nggak terlalu banyak. Coba ya. Baunya sih aku suka walaupun nggak sama kayak bubur ayam. Kalau dari baunya sih enak-enak aja gitu. Oke, makan. Rasanya enak, hasilnya dapat, kayak enak sih. Tapi kalau buat gue untuk porsinya segini kurang. Jadi mungkin bisa dua bungkus gitu kali ya. Gue akuin di sini bawang gorengnya enak, biasa. Jadi bawang goreng, bumbunya, si kecap asinnya tuh berasa. Nggak cuma sekedar asin doang, garam itu enggak. Lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini aku ada dari Indofood, yaitu buburia. Dia warnanya merah begini. Nah, untuk si buburianya ini sendiri, aku nggak tahu ya, aku nggak nemu tulisannya kalau di situ ada apa aja di dalamnya. Kalau tadi si bubur ayam itu kan jelas ditulis ada lengkap, kalau dia itu punya 5 bahan pelengkap. Nah, kalau di sini kalau aku baca di komposisinya, ini tuh cuma ada pertama si buburnya itu sendiri, kedua si bumbunya, terus ada sambalnya, kecap asin, sama kacang kedelainya. Oke, terus kalau yang si super bubur itu tadi kan dia pakai kecap asin, nah kalau ini tuh pakai kecap manis. Oke, jadi sama-sama 5 bahan pelengkap ya. Cuma bedanya pertama tadi kalau super bubur itu dia nggak ada kacang kedelainya, sedangkan kalau si buburnya ini dia punya kacang kedelainya. Nah, kalau si super bubur itu pakai kecap asin, sedangkan si buburnya ini pakai kecap manis. Oke, kemudian di sini nih cara penyajiannya tuh gampang banget, sama-sama dituang bubur instannya ke dalam mangkok. Nah, kemudian diseduh dengan air panas sebanyak 180 cc. Nah, kalau si super bubur tadi itu kan mewanti-wanti nih, jangan sampai nuang airnya itu kebanyakan. Nah, kalau si buburnya ini lain, si buburnya ini ngomong gini, jangan takut terlalu encer, langsung aduk sampai merata. Kalau misalnya kita nggak sengaja nih nuang airnya kebanyakan, nggak usah takut, diaduk aja terus sampai merata. Terus nanti didiamin 3 menit, nanti buburnya mengental dengan sendirinya seperti itu. Dan tinggal tambahin bahan pelengkapnya, si kacang manis, sambal, dan si kacang kedelainya. Di sini juga pakai bawang goreng. Oke, berarti ada 6 dong ya seharusnya ya. Ada bubur, bumbu, sambal, kecap manis, kacang kedelai, sama si bawang gorengnya. Berarti ini lebih komplit ya seharusnya ya. Tapi kalau soal rasa kita nggak tahu. Oke, kita langsung coba saja, kita praktekkan cara bikinnya. Oke?
Pertama di sini aku mau buka dulu. Oke. Ini ada kerupuknya. Nah, buburnya. Nah, untuk buburnya sendiri ini sama-sama bubur kering, cuma bentuknya itu agak berbeda dengan si super bubur gitu. Tapi dia ini lebih kayak ke arah bubuk gitu loh. Kemudian di sini ada kecap manisnya. Ya, sini sih fix kecap manis. Nah, karena agak kental ya, karena kalau kecap manis memang kental. Kalau yang si super bubur itu kecap asin karena dia encer, kita bisa lihat. Terus ini ada bumbunya lah, minyaknya kali ya. Kemudian ada ininya, bumbunya. Oke, jadi di sini tuh ada kerupuk sama kacang kedelainya. Kalau si super bubur tadi itu kan dipisah-pisah ya kerupuk. Nah, kalau si super bubur itu kan terpisah ya, kerupuknya terpisah sendiri gitu. Kalau ini kayaknya digabung sendiri kerupuk sama si kacang kedelainya. Nah, kemudian ada nih yang agak beda nih. Nah, di sini kan ditulis nih, taburkan kacang kedelai dan bawang goreng sebagai pelengkap. Oke, buat tanya nih, bawang gorengnya mana ya? Coba mau buka ininya dulu. Aku coba langsung tuang aja ke sini. Kosong ya. Tuh. Tapi tidak menemukan bawang gorengnya. Tuh, di sini tuh cuma kerupuk, kacang kedelai. Aku nggak nemu sih bawang goreng itu di mana. Mungkin maksudnya bawang gorengnya itu kita terpisah kali ya. Kalau misalnya kamu punya di rumah bawang goreng ya silahkan ditambah, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Cuma ternyata gue kira karena ada bawang gorengnya, tidak ada. Oke, kita langsung masak aja sih buburnya. Oke. A few minutes later. Oke, jadi ini hasilnya. Udah aku tunggu 3 menit dan udah aku tuang deh si bubuk lengkapnya tadi. Tuh. Oke, kalau untuk kerupuknya masih gedean si kerupuk yang di super bubur ya dibanding di buburian. Buburian terus kecil ini. Terus berikutnya ada si kacang gorengnya. Lumayan banyak sih kacang gorengnya. Lumayan banyak kacang gorengnya. Oke, aku aduk aja sedikit. Yang bener loh, mengena dengan sendirinya. Makan. Kriuk-kriuknya jadi double karena si kerupuk sama si kacang gorengnya. Kalau dari segi bau, ini yang paling mendekati dengan si bubur ayam. Enak, asinnya berasa. Mama buat aku masih asin, agak sedikit keasinan. Tapi agak asinnya itu masih bisa dibilang bisa ditolerir sih. Oke, next nomor 3 dan yang terakhir itu aku ada si Kimbo Kitchen bubur dengan daging sapi. Ini tuh ada 2 jenis, yang daging sapi sama yang daging ayam. Oke, di sini itu lebih beda. Ini tuh bukan yang kayak sasetan bubur kering itu, enggak, ini kayak bubur basah. Tuh. Jadi kayak emang bubur di dalamnya ini. Untuk yang si Kimbo Kitchen ini, si bubur dari si Kimbo ini nih, ada 3 pilihan untuk menyajikannya atau makannya tuh ada 3 cara. Kamu tinggal pilih mau dimakan langsung. Nih, langsung nih kita makan nih. Kedua, direndam dulu nih di air mendidih 3-5 menit. Kemudian yang ketiga itu dimasak. Jadi tuang di panci, habis itu dimasak, diaduk itu di kompor gitu loh. Oke, karena kali ini temanya instan ya, biarkan aku makan ini tuh langsung tok karena sesuai dengan klaimnya sendiri kalau dia ini tuh santap langsung. Oke, kita mau coba rasanya. Oke, dia tuh ya modelnya seperti ini. Oke, kita buka aja. Oke, untuk bukanya lumayan gampang. Enak sih, nggak usah ngotor-ngotorin piring. Baunya ada sedikit tipis bau ayam dan untuk teksturnya beneran kayak bener-bener bubur gitu loh. Kalau tadi kan kayak menyerupai, tapi ini beneran kayak bubur ayam tuh. Lihat sih, baunya yes, kayak ada sih kayak bau kaldu sapinya gitu. Oke, kita langsung coba aja ya. Enak loh.
Oke, bisa gue bilang ini enak. Rasanya hampir sama kayak nasi tim. Kalau kamu tahu tuh nasi tim tuh rasanya tuh kayak nasi tim. Kemudian ya udah, ini bubur aja tanpa ada pelengkap apapun tuh. Tok bubur begini aja. Tapi udah ada rasanya. Oh, tadi itu udah aku coba 3 jenis bubur instan, dan kira-kira nih dari semua tadi yang kamu udah lihat, ada nggak yang kamu suka? Please komen di bawah. Dan kalau dari aku sendiri, aku tuh lebih suka yang pertama, si super bubur, karena pertama banyak pilihan rasanya. Jadi kalau udah bosan satu, aku bisa coba yang lain. Kedua, kerupuknya ya, namanya bubur itu tuh paling kuncinya itu menurut aku tuh di kerupuknya juga ya. Jadi kan kalau bubur itu kan teksturnya udah yang lembek-lembek gitu. Nah, biar ada tambah kriuk-kriuknya gitu kan, bisa dari kerupuk ataupun si kacang kedelai. Nah, berhubung nih gue tuh sebetulnya tuh anak kerupuk dibanding si kacang kedelai, jadi menurut aku sih si super bubur ini tuh kerupuknya tuh enak dibandingin si bubur ria. Bukan berarti bubur itu gak enak, ya enak, cuma kan selera aku tuh lebih ke si super bubur gitu. Nah, tapi kalau buat kamu yang pencinta kacang kedelainya atau kacang gorengnya, ya pasti kamu pilihnya si bubur ria. Nah, kacang gorengnya si bubur ria tuh enak kok, enak. Sama persis kayak di tukang bubur ayam abang-abang gitu, enak, kriuknya dapet, rasa kacangnya pun juga dapet gitu loh. Nah, untuk si jumbo yang langsung makan aja itu ya emang paling mendekati tekstur bubur ya, benar mendekati, emang ya itulah si buburnya itu dituangin. Cuman namanya bubur ya, bubur ayam nih, itu emang udah harus ada toppingnya. Kalau cuma buburnya doang itu kayak gue ngerasa kayak makan makanan bayi gitu loh ya. Tapi semua itu kembali lagi ke selera kamu masing-masing ya. Tapi kalau dari segi rasanya, si Kimbo ini tuh aku suka karena dia rasanya benar-benar persis sama kayak kalau kamu makan nasi tim gitu loh. Aku kan juga suka tuh nasi tim. Jadi kalau aku lagi sakit tuh tujuanku tuh cuma 2, bubur ayam atau nasi tim. Jadi kalau nasi tim itu aku agak-agak susah nyarinya sekitar daerah aku. Jadi kalau aku misalnya kepengen makan nasi tim nyata nggak ada, ya udah aku tinggal makan si Kimbonya ini. Paling aku tambahin lauk aku sendiri gitu, misalnya kayak aku tambahin ayamku sendiri, suiran ayamku sendiri, bawang goreng aku sendiri gitu. Karena kan kalau di rumahku tuh ya kayak bangsa abon, terus yang kering-kering kayak bawang goreng, sambal itu pasti selalu ada gitu. Oke, jadi kesimpulannya semuanya enak, nggak ada yang nggak enak, tapi kembali ke selera masing-masing. Dan please komen di bawah kalau emang kamu suka, dan kasih tahu ke aku kira-kira nih merek bubur instan lain selain 3 tadi yang udah aku sebutin apalagi, biar aku bisa coba. And then, thank you for the watching. Asapena, sign out.